Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction animasi dari Santun TV. Ini kok Halim selingkuh part N-nya, dan apakah di part terakhir ini hubungan Lang-Lang ya dan Koh Alim itu cerai atau mereka bisa rujuk? Oke, kita lihat aja, bre. Oke, daripada penasaran, langsung aja kita ke channel Santun TV. Let's go. Di dunia YouTuber yang penuh misteri, menuntut kekuatan dan keberanian sejati. Dari nol dia berjuang meniti jalan, tak kenal lelah demi menggapai kejayaan. Doa dan ikhtiar menjadi senjatanya. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Santun TV dan juga Masul Official ya, bre ya. Semoga di awal tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama. Amin. Oke, dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Oke. Aku sudah tak cinta lagi dengannya. Aku mau cerai. Lang, kita di pengadilan negeri Ot nih. Tempat ini bukan tempat untuk bercanda. Siapa yang juga Bener. bercanda dengan kau? Aku serius. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalau cerai tak mungkin bercanda, tapi bercanda. Berjanda. Malah ngejok dia lagi. pula. Saya dengan yakin ingin menggugat cerai Koh Alim, Pak. Baiklah, kalau begitu, sidang gugatan perceraian Lang-Lang dan Alim dimulai. Oke, dimulai, bre. Kami mendapatkan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Lang-Lang selaku istri sah Alim terhadap Alim selaku suami sah Lang-Lang. Apakah benar demikian, wahai saudari Lang-Lang? Benar, Pak. Saya ingin menggugat cerai Koh Alim. Waduh, Apa alasanmu menggugat cerai dia? Dia sudah menipuku. menipu apa Menipu? lagi? Dia menipuku, Pak. Dia pernah berjanji padaku bahwa akan mencintaiku sepenuh hati bersama denganku, meski dalam suka maupun duka, senang maupun susah, untung maupun malang. Namun semuanya hanyalah isapan jempol belaka. Dia tak pernah lagi perhatian denganku. Dia tak Oke. pernah lagi hangat seperti dulu. Dia telah berubah menjadi orang asing dalam kehidupanku. Dia bahkan telah melangkahi batas sebuah ikatan. Dia mengkhianati janji pernikahan dan menemukan hubungan di luar dari kami. Oleh sebab itu, saya ingin bercerai dengannya. Saya Oke, mengerti oke. perasaan dirimu, di mana engkau mengharapkan kehangatan kasih sayang, namun engkau malah mendapatkan dingin. Engkau mengharapkan kesetiaan, namun engkau mendapatkan dia bersama dengan orang lain. Tapi aku Oke. benar-benar tidak. Diam! Belum giliranmu ngomong. Wahai Lang-Lang, apakah engkau merasa cara inilah merupakan solusi satu-satunya dari masalahmu? Iya, Pak. Saya sudah tak tahan lagi dengan dia. Oh, dengan perceraian engkau merasa lebih lega? Mungkin iya, Pak. Jadi apabila ada Enggak. kuku jarimu yang panjang dan melukai tanganmu sendiri, apakah engkau akan memotong jarimu? Enggak, Pak. Bukan gitu, Pak. Tapi Diam! Giliran Alim yang ngomong. Saudara Alim, aku Oke. akan bertanya hal sederhana denganmu. Tanyakan saja Pak Hakim. Saya akan menjawab dengan cepat tanpa kebohongan. Siapa yang benar-benar kau cintai? Lang, Pak. Sudah berapa lama kalian menikah? 5 tahun, Pak. Siapa nama anakmu? Alung. Hmm. Tuh kan? Aku bisa menjawab pertanyaan secara... Jam berapa istrimu bangun tidur untuk mengurus rumah tangga? Ya nggak tahu lah dia. Apa yang dimakan istrimu setiap hari? Dia nggak Jam tahu. berapa pekerjaan istrimu selesai dan dia tidur? Dia nggak tahu. Bisakah engkau menjawab ini? Wahai engkau yang mengaku suaminya, engkau yang mengaku teman sampai akhir hayat, engkau yang mengaku seia sekata dengannya, Wah. Aku nggak tahu, Pak. engkau tidak tahu. mana mungkin dia tahu, Pak. Semua pekerja rumah aku yang kerjakan sendiri. Dia hanya tahunya pergi dari rumah. Lantas aku bertanya padamu, berapa Oke. kali suamimu tertidur pulas di kursi tokonya? Nah. Apakah engkau pernah melihat raut wajahnya ketika dimaki pelanggan? Nah. Dan berapa jumlah uang yang ia simpan di dompetnya? Nggak tahu, Pak. Kalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan pasangan kalian. Keseharian aku di toko, Pak. Dia di rumah. Macam mana aku bisa tahu? Buta dan bisuka kalian sehingga tidak bisa bertanya dan memberikan perhatian. Nah, itu tujuannya dari pertanyaan dari Jarak Pak kalian Bambang. sebenarnya sangat dekat, namun hati kalian mulai menjauh. Yang sebenarnya sangat intim, namun mulai asing. Yang Oke. seia sekata,
namun mulai penuh penolakan. Kalian menganggap semua ini baik-baik saja, padahal tidak. Menganggap remeh sebuah komunikasi dapat Nah, itu memperburuk benar. relasi, Komunikasi jangan bahkan dianggap remeh, membuatnya Bre. putus. Alim, siapakah sebenarnya perempuan yang dekat denganmu itu? Dia hanyalah mitra bisnisku, Pak. Bohong, aku tak percaya. Jika dia hanya mitra bisnismu, kenapa engkau tidak pernah menceritakan dengannya? Kenapa engkau menyembunyikan semua ini? Karena aku takut dimarah istriku. Lantas jika kau sembunyikan ini, maka istrimu tidak akan marah. Ya sudah, sekarang aku akan jelaskan semua ini. Kalau Oke. demikian, panggil yang bersangkutan untuk hadir di sini. Oke, ini dia. Selamat siang Pak Hakim, Ko Alim, dan Cilanglang. Siapa nama saudari? Saya Sela, Pak. Saudari Sela. Apakah engkau ialah teman dari Ko Alim? Benar, Pak. Bohong. Lebih dari teman tuh. Apakah kalian punya hubungan daripada teman? Punya, Pak. Tuh kan. Dia sudah mengaku, Pak. Lantas hubungan apa yang kau maksud? Ko Alim, klien saya, Pak. Lain? Ko Alim meminjam uang dengan bank kami, Pak. Pinjam uang. Kau miskin kau masih mau pinjam uang? Hah, Lang-Lang, sudah aku bilang hubunganku dengan dia hanyalah mitra bisnis. Saya di bagian kredit, Pak. Jadi Ko Alim meminjam uang dengan bank kami untuk mengembangkan usahanya. Jadi Nah. dia itu karyawan bank. Ya Lang-Lang, aku dekat dengannya karena dia membantuku mengurus semua dokumen yang kuperlukan untuk meminjam uang dengan bank. Jadi kami sering ketemu dan berdiskusi bersama. Tapi tidak lebih dari itu. Dia sendiri juga sudah punya pasangan. Mohon jangan salah paham lagi ya, Ci. Hubungan kami hanya sebatas ini. Jadi selama ini kau Oke, tidak pernah udah jelas selingkuh. kan? Benar Lang-Lang, aku mana pernah selingkuh. Jadi selama ini dia hanyalah mitra bisnismu. Iya loh. Jadi selama ini aku kemakan asumsiku sendiri. Ya aku paham lah, aku juga salah. Sebenarnya Jadi selama ini kau pinjam duit di bank. iya. Bukankah kita turun temurun paling anti pinjam duit dengan orang lain? Ah. Kau telah membuat malu leluhur. Udah. Lang-Lang, apakah semua ini sudah jelas? Jelas, Pak. Wahai Alim dan Lang-Lang, sebenarnya kalian tidak perlu sampai ke langkah ini. Benar. Cukup dengan berbicara dan mendengarkan. Pakai Lapang hati, dada dan dari tidak hati ke mementingkan hati. ego sendiri. Semua akan selesai dengan harmonis. Maafkan aku Lang-Lang. Aku terlalu mementingkan kerja sehingga sering mengabaikan dan tidak peduli denganmu. Tapi sebenarnya aku sangat mencintaimu, wahai istriku. Maafkan aku juga, Alim. Nah, Aku gitu emosional dan tak mampu berpikir dong. jernih. Aku telah menyakitimu. Tapi sebenarnya aku juga sangat menyayangimu. Lang-Lang istriku. Nah, ini sumber biang keroknya. Cipok. Sebabkah ini lagi? Pakai ini lagi. Nggak jadi pisahnya. Syukurlah. Sangat disayangkan sekali. Apabila hanya ada kesalahpahaman, sebuah pasangan harus berpisah selamanya. Aku sendiri tidak akan pernah mau memisahkan sebuah ikatan pernikahan. Bener. Nah, kenapa lagi tepuk kayak Kalau satu? pasangan kolotol gimana, Pak? Kalau itu kita pisahkan kepala dari badannya. Aduh, udah habis ya. Oke, udah habis, Bre ya. Nah, Bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari satu TV kok. Pak Bambang mah kalau memang dengar suara koruptor udah nggak ragu dan nggak segan ya, pisahkan dari badannya, pokoknya itu hukumannya ya, gelotin yang keluar. Oke, Bre ya, cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Dan intinya ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini, walaupun saya belum rumah tangga. Intinya saya nggak mau komen soal yang hal ini ya, tapi ya hikmah yang kita bisa ambil intinya gini, Bre, jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Kita harus tahu dulu persoalannya, apa yang terjadi, info dari A, si B, si C, agar kita tahu semuanya dan bisa mengambil keputusan yang benar ya, Bre ya. Itu tujuannya, hikmahnya dari sini ya. Oke, cukup sekian dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja, mantap, keren.